Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al dzil izzati wal jabaruti wal jalal. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihil marad wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله طيب الخصال صادق الفعال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وزوجاته والآل. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya dan juga mendengar sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, melapangkan dada kita dan menjernihkan pikiran kita untuk menerima setiap pelajaran maupun hikmah yang ada, kemudian juga mengamalkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di mana tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, di mana pada kesempatan lalu kita telah berbicara tentang Nabi Yahya cikal bakalnya, bagaimana keluarga Al-Imran, kemudian sedikit berbicara juga tentang Nabi Zakaria, kemudian juga tentang muqaddimah atau di awal pembicaraan tentang Maryam alaihissalam, di mana pembicaraan tentang kedua nabi ini, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, ketiga Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa itu memang campur aduk kalau boleh dikatakan. Artinya harus menyinggung, berbicara, yang satu akan mengait dengan pembicaraan yang lain. Kita fokuskan untuk kali ini dengan Sayyidah Maryam alaihissalam, di mana Allah sebutkan kisahnya dalam surat yang dengannya dinamakan surah Maryam. Meskipun juga namanya dan beberapa cuplikan bagian dari kisahnya itu juga terserak dalam beberapa surah lainnya. Namun yang sangat urut saya pilihkan tentunya surah Maryam. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Zakaria alaihissalam, kemudian ketika Allah memberikan mukjizat kepadanya dengan mengaruniakan anak di saat atau di waktu yang sudah uzur. Ini bagian dari mukjizat sebagai muqaddimah untuk melangkah sesudahnya kepada mukjizat yang lebih besar. Sebagaimana Allah memberikan anak kepada Zakaria di masa yang sudah tiba pada titik keputusasaan,
maka Allah akan menunjukkan sesudah itu, membuka pembicaraan dengan mukjizat yang lebih a'zam, yang lebih besar, yaitu apa? Diciptakannya, dilahirkannya Isa tanpa seorang ayah. Ini aghrab min dzak. Ini lebih aneh, lebih menakjubkan, lebih besar mukjizatnya daripada mukjizat Zakaria yang memang punya istri, kemudian istrinya dipulihkan, Zakaria dipulihkan, kemudian punyalah anak. Sedang ini, sesudah ini Allah akan mengadakan mukjizat sekali lagi yang lebih besar. Makanya Allah buka pembicaraan tentang Maryam ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, pada surah Maryam ayat ke-16. Wazkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Dan ingatlah ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini kisah Maryam di saat ia mengambil tempat yang khusus dalam rangka beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sebelah timur dari Masjidil Aqsa. Itu dikatakan demikian. Ada pula yang mengartikan sebelah timur dari mihrab yang biasa digunakan oleh keluarganya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Kemudian juga tidak cukup menyendiri di tempat peribadatannya, Maryam juga masih memasang hijab, sehingga setiap orang atau keluarga dekatnya sekalipun, termasuk Zakaria yang menjadi kafil atau ayah angkatnya, itu ketika hendak memberikan makanan atau mengantarkan sesuatu kepadanya, itu harus melalui hijab itu dengan izin, dengan pemberitahuan yang ada sebelum masuk. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Setelah Allah menerangkan bagaimana penjagaan diri Maryam, juga bagaimana kehormatannya, juga bagaimana kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana totalnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyatakan bahwasanya Allah pun mengirimkan kepadanya seorang malaikatnya. Dikatakan malaikat ini juga sebagai Jibril alaihissalam. Maryam sebagai gadis cilik, ukurannya saat itu tentunya dan juga terpelihara dengan tarbiyah yang luar biasa. Bagaimana kagetnya sedang dia dalam ruang ibadahnya mendapati seseorang, karena malaikat Jibril telah menyerupai seorang laki-laki. Ini juga merupakan bentuk kelembutan Allah kepada Maryam. Sebab kalau saja Jibril datang dengan bentuk aslinya, mungkin langsung pingsan Maryam, ya kan? Rasulullah saja sampai ketika pertama kali melihat Jibril, ya seolah-olah akal pikirannya goncang segoncang-goncangnya.
Lalu bagaimana dengan Maryam, seorang wanita gadis cilik yang baru belasan tahun? Dikatakan dalam riwayat 13 tahun, 15 tahun umurnya saat itu. Kemudian melihat laki-laki asing yang juga tentunya ketika Jibril alaihissalam mengubah wujudnya menjadi manusia laki-laki, tentunya juga laki-laki yang bagus rupa, yang tampil bersih, di mana ya, berarti terjadi khalwat di sini, terjadi khalwat. Maka dari itu Maryam alaihissalam terperanjat dan mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Langsung saja Maryam mengingatkan, pertama beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Ar-Rahman dari godaan atau dari serbuan atau rangsekan lelaki asing ini. Kemudian mengingatkan dia juga minka. Setelah meminta perlindungan kepada Allah, dia mengingatkan lelaki asing yang di depannya, takutlah kepada Allah, bertakwalah in kunta taqiyya, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau langgar dengan berbuat yang tidak-tidak kepada diriku. Qala innama ana rasul rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Kemudian Jibril alaihissalam menenangkan Maryam dengan menjelaskan identitasnya, dengan menjelaskan siapa dirinya. Sesungguhnya aku ini utusan Rabbmu, wahai Maryam. Aku ini diperintahkan atau membawa kabar kepadamu bahwasanya Allah akan memberikan kepadamu ghulam, seorang anak laki-laki, bukan sembarang laki-laki, zakiyah, yang suci. Maksudnya apa? Karena nanti ada keanehan-keanehan. Zakiyah, ghulam zakiyah itu lelaki yang suci, bukan dari hasil haram, bukan dari pelanggaran. Maka untuk memperjelas ini, Maryam pun bertanya, qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Bagaimana aku akan punya anak, kata Maryam, sedangkan aku belum bersuami. Aku juga tidak neko-neko, tidak seorang laki-laki pun menyentuhku, kata Maryam. Ini adalah argumentasi yang logis, karena Maryam alaihissalam melihat adanya seorang anak pasti dengan ayah dan ibu, sedangkan dia tidak bersuami, lalu bagaimana akan datang anak? Berarti Maryam juga belum paham bahwasanya maksud daripada ghulaman zakiyah tadi. Juga walam aku baghiyah, aku juga orang yang menjaga diri, bukan wanita yang murahan, bukan wanita yang naudzubillah, bukan penjajah cinta namanya, bukan wanita yang tidak terhormat. Semua mengenalku, bahkan keluargaku. Itu maksud Maryam. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Maka Jibril menjelaskan kepada Maryam dengan mengatakan, begitulah kehendak Rabbmu, dan menciptakan, memberimu anak tanpa ayah, hayyin, sesuatu yang mudah, tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Di sini mending ada ibunya. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Dan juga kami akan menjadikannya, yaitu putramu ini, cabang bayi ini, ayah. Ayah itu sebenarnya, ayat itu sebenarnya adalah kata dasar sebelum adanya istilah mukjizat. Perkara yang luar biasa itu disebut ayah sebenarnya. Ayah min ayatillah, yaitu tanda kebesaran dari berbagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi cabang bayimu ini akan menjadi tanda kebesaran Allah atau mukjizat bagi manusia. Di sini linnas, bagi seluruh manusia, mukminnya maupun kafirnya. Linnas umuman, secara umum. Wa rahmatan minna, dan juga sebagai bentuk rahmat dari kami baginya dan bagi ibunya dan bagi seluruh manusia. Sebagai bentuk rahmat. Bagaimana menjadi rahmat? Ya. Karena Nabi Isa akan diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan bagian dari ulul azmi, bahkan kemudian menjadi ya, sebagai kebanggaan nantinya kepada ibunya. Itu juga bentuk rahmat Allah, wa rahmatan minna. Kemudian juga wa kana amrun maqdiyya, dan perkara ini sudah diputuskan oleh Allah. Tidak ada ralat sesudahnya, tidak ada. Maqdiyah, sudah ditakdirkan, sudah ditok palu, selesai. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka setelah itu sebelumnya, sebagai tambahan bentuk rahmat Allah juga adalah diberikannya wahyu nantinya kepada Isa alaihissalam, kemudian juga pengajaran Alkitab dan hikmah kepada kaumnya, dan juga menjadikannya barakah ya. Nabi Isa sebagai nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaumnya. Jibril pun kemudian meniupkan ruhnya ke di sini, di dada paling atas sebelum lehernya, yang bersambung dengan leher, di sini di jaufnya. Disitulah Jibril meniupkan ruh Isa alaihissalam kepada ibundanya Maryam. Maka fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maryam pun kemudian mengandung Isa alaihissalam, dan dalam ketakutan. Sudah dikasih tahu, tapi namanya manusia wajar, manusiawi, perempuan lagi. Maka ya, beliau alaihissalam merasa ini tetap sebagai fadhihah, sebagai aib, sebagai sesuatu yang tak tertahankan. Bagaimana seorang gadis ya, yang memang lurus, tidak ngapa-ngapain, tidak macam-macam, tahu-tahu hamil. Maka dia pun mengambil inisiatif untuk pergi jauh dari kumpulan masyarakat sekitarnya, tempat yang jauh ya. Untuk menghindari apa? Omongan, kalamun nas ya. Apa kata dunia? Seperti itu.
Ternyata ya, begitu berjalan dan menemukan tempatnya, Maryam alaihissalam, bayi itu membesar dan membesar sampai kemudian mendekat waktu melahirkannya. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ketika datang mules-mulesnya mau melahirkan, ya, Maryam alaihissalam bersandar ke satu pohon kurma. Kemudian dia pun mengalami sakit kontraksi, ya. Sakit kontraksi ketika mau melahirkan. Sebagai manusia biasa, sakit kontraksi plus atau digabung dengan sakit kesendirian menanggung derita itu sakit mental juga, ya kan? Kemudian juga bayangan akan omongan komentar negatif orang-orang nantinya setelah melahirkan, itu juga sakitnya sudah dirasakan. Dan juga ketakutan dirinya tidak bisa sabar menghadapi ujian Allah yang demikian, karena sebelum datangnya Jibril pun ya, Maryam itu punya firasat bahwasanya orang yang paling berat bala ujiannya ketika makin dekat dengan Allah. Ya Allah, kuatkan saya, apa yang hendak Engkau berikan berupa ujian. Ternyata ujiannya berat betul. Ternyata ujiannya sangat berat betul. Karena tidak ada sesudah maupun sebelumnya yang diuji seperti Maryam. Tidak ada. Ya. Makanya kemudian ketakutan ataupun ya, kesakitan yang dialami oleh Maryam itu akumulasi, bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk, ya. Sehingga tamannat al-maut, yang nama Maryam mengharap mati sebelum ini, sehingga aku tidak punya kenangan dan tidak disebut-sebut orang andai belum terjadi ujian ini. Kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kembali Jibril datang untuk menenangkan Maryam yang dalam kekalutan yang luar biasa dengan menyatakan, ya, jangan engkau bersedih, sungguh kami akan menjadikan di bawahmu itu sumber mata air semacam Zam-Zam, ya. Sumber mata air untuk kamu minum, sudah siap ini. Kemudian wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kurma yang tadinya engkau jadikan sandaran ketika melahirkan, ya, goncanglah, niscaya akan jatuh rutab, yaitu kurma yang ranum yang mudah engkau makan. Orang baru melahirkan suruh menggoncang pohon kelapa. Kalau di kita, jangankan wanita yang baru melahirkan, yang suka gym di sini silahkan coba. Bisa enggak menggoncang, ya, pohon kelapa untuk diroboh atau dijatuhkan pohonnya. Namun perintah Allah di sini adalah perintah yang hanya untuk melihat dan memperlihatkan kepada hambanya, kepada kita-kita, kepada Maryam, juga kepada kita untuk mengambil ibrah bahwasanya Allah ingin melihat usaha kita.
Allah ingin melihat usaha kita. Dan kemudian Allah akan mudahkan. Begitu melihat usaha kita, Allah akan mudahkan. Begitu Maryam menyentuh pohon tadi, pohon kurma itu, Allah jatuhkan. Tidak sampai sekuat tenaga diguncang seperti itu, tidak. Dan begitu banyak ya hal-hal yang kita alami dalam hidup sebenarnya tidak sebanding dengan usaha kita, tapi Allah kasih kita. Ya bayar, ya bayar, banyak usaha kita, belajar kita, ya. Banyak hal yang sebenarnya tidak sebanding. Kalau hitung-hitungan matematika tidak masuk, tetapi Allah dorong, Allah sampaikan kita kepada maksud tujuan kita, kepada cita-cita kita, ya subhanallah. Seperti ini. Kemudian itulah yang menjadi makananmu. Makanlah. Dari sini juga diketahui medis atau kedokteran modern itu mengadakan penelitian dan terbukti atau ditemukan bahwasanya kurma yang setengah matang itu atau rutop itu yang ada sepat-sepatnya, yang ada sepat-sepat manis, itu akan membuat rahim cepat menggumpal kembali, kemudian juga cepat membersihkan nifas dan berbagai faedah lainnya. Silahkan dicoba ini yang punya ya, yang punya istri muda. Nah, ala kulli hal, jangan-jangan namanya juga Maryam, Pak. Baik. Fakuli washrabi wa qarri aina. Setelah lelah melahirkan, akibat melahirkan, minumannya ada, makanannya ada, kemudian melihat bayinya yang lucu, wa qarri aina, lengkap, mulai tenang Maryam alaihissalam, ya kan? Tidak lagi berpikir bagaimana mengisi perut, tidak lagi juga peduli atau memikirkan tentang komentar orang nantinya, tapi melihat bayinya kemudian sejuk hatinya. Sejuk hatinya. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kemudian datang juga nasihat ataupun perintah dari Jibril, kalau sesudah ini wahai Maryam, engkau ketemu sama orang siapapun, maka katakan bahwa dirimu bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Berpuasa di sini maksudnya berpuasa berbicara, diam 1000 bahasa. Jangan ajak bicara siapapun. Ya. Jangan ajak bicara siapapun. Baik. Bagaimana ya? Bagaimana Maryam akan menjawab ya, setiap tuduhan nantinya kalau disuruh diam? Kita mungkin berpikir seperti itu. Kemudian juga iya kalau yang dihadapi orang Jawa. Ini Bani Israel, mulutnya itu tajam, lebih tajam dari pedang, ya kan? Ember katanya, la ilaha illallah, ya, kebayang sudah. Maka ya, Maryam pun setelah selesai dari nifasnya, dia pun punya tekad azam, punya keberanian untuk kembali ke keluarganya, ya, untuk kembali ke keluarganya.
Tentunya ketika menuju rumahnya tidak mungkin langsung tidak ketemu satu orang pun, ya kan? Pasti ketemu si A si B. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun datang sampai ke desanya atau kotanya sedang dia menggendong bayinya. Allah. Maka orang-orang pun mulai berkumpul ramai. Apalagi dulu tidak ada hal yang menyibukkan, tidak ada HP, tidak ada tontonan. Maka ya sederhana sekali hidupnya, keluar masuknya. Mungkin yang nganggur pun ngitung orang yang lewat. Kebetulan yang lewat Maryam, kemudian bawa bayi lagi. Mereka pun mulai berkumpul mengelilingi Maryam. Ya, Maryam pun tentunya sebagai manusia ya, lumayan ujian mentalnya di sini. Selamat kalau cuma bertanya atau berupa tuduhan. Kalau langsung dirajam, kalau langsung main hakimi, main batu, itu yang dikhawatirkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan Jibrilnya untuk menenangkan Maryam alaihissalam. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kaumnya berkata, engkau telah membawa sesuatu yang mengundang aib, yang memalukan. Ya. Bagaimana kamu sebagai seorang gadis yang belum menikah, panjang dan lebar. Intinya faria, yaitu kedustaan yang dilemparkan, fitnah kepada Maryam. Bahkan mereka menyebut sebagai bentuk juga tambahan tekanan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudaranya Harun. Dikatakan di sini Harun adalah betul-betul saudara Maryam, saudara laki-laki Maryam. Ada pula yang mengartikan bahwasanya Harun di sini adalah yang dimaksud adalah Nabi Harun karena kedekatan sifat Maryam dengan Nabi Harun dalam hal ya kesabaran menghadapi kaumnya, menghadapi gangguan kaumnya, kemudian juga kepiawaiannya dalam hal diplomasi. Makanya dikatakan ya ukhta Harun, ayahmu ini orang baik-baik dan juga ibumu wanita baik-baik, bukan wanita WTS, bagi walam taku baghiyah, yaitu wanita terhormat. Kalau ayah ibumu dua-duanya orang baik, kok bisa nurunkan perempuan semacam kamu? Seolah-olah seperti itu. La haula wala quwwata. Padahal kata kita apa? Buah tak jatuh jauh dari pohonnya, ya kan? Itu pepatah itu yang dipakai. Ya, pinjam pepatah kita. Ya. Kemudian fa asyarat ilaih, sebagaimana yang telah dititahkan tadi oleh Jibril, Maryam hanya ngasih isyarat kepada bayinya. Fa asyarat ilaih, no comment, tanpa satu kata pun, tidak ada komentar. Fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gila kamu, kami suruh ngomong sama bayi, kamu ngomong. Maksud kaumnya seperti itu. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan mukjizatnya kembali. Karena Maryam datang dengan membawa mukjizat, yaitu apa? Bayi tanpa seorang ayah. Maka untuk membuktikan ini Allah tambah juga dengan mukjizat. Apa? Yaitu berbicaranya
Isa sedang dia bayi merah di dalam buayan ibunya. Mendapat ketika pas di titik terpojok Sayyidah Maryam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya, kekuasaannya, sehingga bayi merah itu angkat bicara. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Bagaimana kagetnya kaum yang sudah beringas seperti itu, kemudian tiba-tiba seorang anak bayi mengeluarkan suara, berbicara dengan wibawa, dengan suara orang yang dewasa. Apa katanya? Aku ini hamba Allah, Abdullah. Aku ini makhluk Allah. Ini kata pertama yang keluar dari lisan Isa, yang menghempaskan perkataan orang-orang Nasrani yang sesat, yang mengangkatnya sebagai Allah, putra Allah, dan disejajarkan atau disandingkan dengan Allah. Isa sendiri mengatakan apa? Abdullah. Aku ini hamba Allah, ciptaan Allah, bukan tandingannya, bukan putranya. Dan Allah akan memberikan aku kitab dan mengangkatku menjadi nabi. Ya subhanallah. 3 kata yang penuh muatan, yang sangat berat, yang kemudian membungkam mulut-mulut kurang ajar Bani Israel. Tak bisa ngomong tuh. Sebagai hamba Allah bakal mendapat wahyu, kitab, dan bakal menjadi nabi. Ya. Wa ja'alani mubarakan. Tidak cukup di situ. Ainama kunt. Dan Allah menjadikan aku juga sebagai hambanya yang diberkahi. Dengan kehadirannya tadi, padang Sahara yang tandus muncul mata airnya. Kemudian juga kurmanya memberikan kebaikannya, dan seterusnya. Jadi dimanapun aku berada, Allah akan memberkahi keberadaanku. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk menegakkan salat, zakat sepanjang aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan juga Allah akan menjadikan aku sebagai anak yang berbakti. Ya. Berbakti kepada siapa? Ibuku, yang juga sekaligus ayahku. Karena Maryam ya berfungsi sebagai single parent, ya. Sebagai orang tua satu-satunya. Ya sebagai ibunya karena melahirkannya, juga sebagai ayahnya. Karena memang ditakdirkan tanpa ayah penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai mukjizat, sebagai tanda kebesaran Allah dalam menciptakan makhluknya. Dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong, apalagi juga syaqiyya. Sebagai hamba, tidak menjadikan aku sombong, tidak juga menjadikan aku sebagai hamba yang sengsara atau mendatangkan penyesalan dunia dan akhirat. Kemudian sama dengan yang diucapkan atau yang disematkan kepada Yahya alaihi salam, akan tetapi ini diucapkan langsung oleh lisan Isa alaihi salam. Wassalamu alayya
Kalau Nabi Yahya wassalamun alaihi yauma wulid, dan keselamatan baginya dalam bentuk cerita. Tapi tentang Nabi Isa ini beliau ucapkan sendiri, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku dari Allah di saat aku dilahirkan. Kelahirannya tadi Allah mudahkan tanpa bantuan siapapun, di mana 3 masa ini seperti yang saya pernah sebutkan atau jelaskan adalah masa-masa sulit bagi manusia seluruhnya. Di saat dilahirkan semuanya bikin susah ibunya. Ada yang tanya, coba kita semua yang masih hidup ibunya, apakah ibunya ketika melahirkan kita sambil tertawa atau sambil senyum-senyum atau teriak-teriak? Susah, tapi Allah mudahkan. Kemudian ketika meninggal, sebaliknya kita yang akan kesakitan sendiri, ya. Karena akan pindah alam. Tadi juga perpindahan alam. Selain kenyerian itu juga adanya perpindahan alam, dari alam kelembutan di dalam rahim keluar menuju alam keributan, sikut-sikutan, tipu menipu, kelembutan ke keributan, ke dunia yang fana, kemudian menuju barzakh, menuju alam hakiki, alam bekal, alam kekal, dan alam, ya, yang akan membawa kepada kebahagiaan seterusnya atau kesengsaraan seterusnya. Yauma wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya, dan juga di saat dibangkitkan. Nabi Isa alaihissalam ketika kematiannya pun nantinya setelah diturunkan kembali itu akan diberikan kemudahan oleh Allah, keselamatan. Begitu pula nantinya ketika dibangkitkan, berbeda dengan manusia pada umumnya. Ketika dibangkitkan tentunya kesemuanya dari kita akan merasakan kebingungan, ketakutan, dan juga kebosanan menunggu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dan memudahkan kita juga di 3 masa dan 3 alam tadi. Kalau yang pertama sudah kita lalui, yang dekat ini mudah-mudahan juga Allah mudahkan, dan juga setelah itu yang ketiganya juga semoga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, meskipun jauh dari perkiraan, saya kira akan selesai. Namun yang terpenting adalah faedah ataupun hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.